Proses hukum yang tengah mendera sejumlah kader PDIP, apakah benar ini bentuk upaya penggembosan terhadap partai berlambang banteng ini? Dan apa kemudian pengaruhnya bagi PDIP di pilkada serentak ini, termasuk kenapa PDIP harus digembosi? Saya akan ulas ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ikuti saya, saudara. Adalah sebuah peristiwa bersejarah. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik gak jelas dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri, coba. Mas Adi, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Mas Adi. Siap, terima kasih Mbak Niluh. Mas Adi, bagaimana Anda melihat pernyataan Megawati yang begitu keras soal penegakan hukum terhadap kadernya? Saya memaknai pernyataan dari Megawati Soekarno Putri itu kan sebenarnya ingin menantang siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, jangan takut, selesaikan. Jadi kalau ada indikasi, ada bukti yang mengarah pada kerugian negara, memang harus dieksekusi tanpa ampun. Oke, tapi kalau Anda melihat, apakah memang ada indikasi terlihat bahwa PDIP ini sedang ditarget? Kalau membaca statement-statement publik, dialog-dialog di media sosial, saya kira tendensi ke arah itu seakan-akan ada. Karena memang yang terindikasi disasar dalam tanda kutip adalah kalangan politisi dari PDIP. Saya kira KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus bekerja lebih masif. 545 calon kepala daerah di Indonesia ini harus di-tracking kepada publik. Apakah betul cuma satu orang, dua wilayah yang terindikasi, mereka ini punya persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum. Bagaimana di tempat yang lain? Apakah mereka clear 100%? Saya kira publik sudah tahu dan bisa men-tracking siapa sebenarnya di antara sekian begitu nama bakal calon yang akan bertanding juga punya persoalan-persoalan dengan hukum. Mas Adi, begini, dalam situasi sekarang ada dua. Pertama, kita bicara jelang pilkada. Yang kedua, ada transisi ke pemerintahan jelang ke sana. Kita tahu bahwa masih ada usaha deal-dealan, usaha untuk juga menggait PDIP untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini berkaitan dengan itu juga? Saya tidak menemukan garis korelasi bagaimana PDIP menjadi bagian dari kekuasaan politik 5 tahun yang akan datang ya. Artinya kalau memang ada intensi dari Prabowo untuk merangkul PDIP, saya kira kan tidak harus melalui satu drama dan polemik politik yang berkepanjangan ya. Apalagi misalnya sejumlah elit PDIP mengatakan mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo. Jadi tekanan ini bukan datang dari sana? Saya melihat justru ada invincible hand yang cukup powerful hari ini, yang bisa mengorkestrasi seluruh sumber kekuasaan yang masih berkuasa politik. sekarang? Mungkin. Ada orang yang menyebut ini sebagai oligarki, ada orang yang menyebut ini sebagai dewa-dewa politik, dan posisinya cukup luar biasa. Dia juga adalah aktor-aktor yang saya kira memang belakangan ini selalu berada di behind the scene, tapi dia mampu mengorkestrasi seluruh nafas kehidupan politik di negara kita. Pertanyaannya, apakah PDIP menakutkan itu sampai harus dilakukan intervensi sebesar ini misalnya? Ya saya kira tidak sesederhana itu. Bagi saya PDIP bukan lagi partai pemenang Pilpres. Tapi bahwa sikap-sikap politik PDIP yang belakangan cukup aktif misalnya menyerang kekuasaan, menyerang pemerintah, itu bisa dinilai juga sebagai bentuk serangan politik. Pertanyaannya begini, ketika kemudian misalnya disebut menarget kader PDIP, tapi ternyata memang kader PDIP ini punya masalah dengan hukum, lalu diproses, apakah itu bisa kita sebut sebagai menggembosi? Atau ini memang benar terlalu berlebihan? Kalau menggembosi sih tidak ya. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan pilkada serentak secara nasional untuk mengganggu bagaimana konsentrasi PDIP menghadapi pilkada, apalagi itu kan saya kira tidak strategis. sesederhana itu ya. Jadi Anda merasa bahwa apa yang terjadi sekarang misalnya dengan kader-kader PDIP yang bersinggungan dengan hukum itu tidak akan mengganggu suara PDIP? Saya kira tidak akan terdampak apapun. Paling yang terganggu itu adalah elit-elit PDIP. Mas Adi, Anda melihat PDIP ini cukup solid begitu? Kalau kita lihat elit-elitnya. Per hari ini elit ya, sekalipun nuansa politiknya agak sedikit mulai berubah. Satu sisi kalau kita melihat mazhabnya Hasto, ini kan mazhab kritis, agresif,
dan selalu proaktif memberikan serangan-serangan politik terhadap kekuasaan. Ini seakan-akan replika politik dari PDIP yang sangat marah dengan Jokowi. Tapi kalau kita melihat wajah Puan Maharani adalah wajah yang relatively totally different dengan Hasto, lebih soft, lebih komunikatif, dan lebih masuk ke seluruh akses-akses kekuasaan dan para stakeholder pemegang kekuasaan politik di negara ini. Puan juga seringkali bertemu dengan Prabowo Subianto, Puan juga sangat intim dengan kawan-kawan Gerindra dan partai-partai lain dengan Kim. Dan dalam banyak hal, Puan Maharani ini kan tidak pernah memberikan satu statement yang menunjukkan sikap amarah. Wajah mana yang menguntungkan bagi PDIP? Dua hal ini kalau bisa dikawinkan. Satu sisi memang pemilih PDIP adalah pemilih yang kritis hari ini, karena kalah dalam pemilu. Wajar dia mengkritisi persoalan yang terkait dengan Pilpres 2024. Tapi pada saat yang bersamaan harus diakui, di tahun 2029, voters kita, pemilih muda, umur 17-40 tahun, itu persentasenya hampir 60%. Adalah pemilih yang sebenarnya tidak terlampau suka dengan sifat politik yang agresif, menyerang, nyinyir, dan selalu membabi buta. Oleh karena itu, kita tinggal lihat sebenarnya PDIP ke depan pasca Megawati. Apakah akan lebih dominan wajah Hasto, ataukah akan jauh lebih dominan wajahnya Puan Maharani. Kita lihat belakangan ini Satgas PDIP melakukan apel di Solo beberapa waktu lalu pada acara Kuda Tuli. Kemudian melakukan juga apel yang sama di Surabaya. Kita tahu ya itu wilayah apa dan bagaimana pertarungan di situ. Anda melihat itu adalah warning yang dilakukan oleh PDIP atau PDIP justru sedang menguatkan kadernya bahwa kita ini masih kuat gitu. Ya, saya kira PDIP sedang mencoba mengonsolidasi ulang kekuatan politiknya pasca kalah dalam pemilu ya. Saya kira ini pesan politik bahwa kader-kader PDIP di bawah itu jangan pernah menganggap bahwa persoalan pemilu itu sudah selesai. Ada pilkada serentak 545 yang masih akan mereka hadapi dan ini adalah kunci persiapan untuk menghadapi pemilu 5 tahun yang akan datang. Jadi PDIP versus Jokowi berlanjut hingga pilkada. Kalau kemungkinan di pilkada iya, apalagi orang yang terindikasi dengan Jokowi itu kan sudah mulai bermunculan di mana-mana. Yang paling terdekat tentu adalah Sumut ya. Mas Bobi itu apapun judulnya adalah wajah lain dari Jokowi. Termasuk di Jawa Tengah. Kalau betul yang dimajukan itu adalah Irjen Ahmad Lutfi, pasangannya adalah Kaisang, saya kira ini adalah pertaruhan hidup mati juga bagi PDIP. Kalah menang itu belakangan. Yang penting lawan dulu. Apalagi kemungkinan yang diusung di Jawa Tengah itu adalah Andika Perkasa. PDIP itu kelihatan sekali ingin vis a vis. Kalau Ahmad Lutfi itu mewakili, misalnya memiliki latar belakang polisi, penantangnya adalah memiliki latar belakang tentara, vis a vis. Apalagi wakilnya nanti ada anaknya Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian Jawa Tengah itu dianggap sebagai tanding ulang antara Jokowi dengan PDIP yang kedua kalinya. Baik, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Mbak Nilo, jauh-jauh dari Kompas.